Saya tertarik dengan kajian sunnah ini Ustadz karena akhlak jamaah yang ramah. Alhamdulillah. Bagaimana supaya saya punya akhlak yang baik supaya orang tertarik dengan kajian ini Ustadz? Sebagaimana mereka berakhlak yang baik dengan saya. Iya, ini kenikmatan Pak. Antum ketemu sama ikhwan-ikhwan yang berakhlak baik Pak. Ada juga yang diuji sama ikhwan-ikhwan akhlak buruk Pak. Benar. Iya. Ada seorang dia perwira di angkatan laut, mayor lah ya. Dia cerita ke saya, Ustadz, apa salah saya Ustadz? Kenapa Pak? Saya tadi ngaji di tempat Ustadz, ketemu sama ikhwan saya dipelototin Ustadz. Iya. Saya kan mau ngaji ke sini datang. Apa salah saya kok saya dipelototin? Saya kalau nggak ingat Ustadz saya pukul tuh orang. Kata saya, aduh Pak sabar, Pak sabar. Memang sebagian ikhwan terkadang ada yang begitu juga. Ya antum jangan ngelihat orang seperti itu. Insya Allah banyak kok teman-teman lain yang nggak begitu. Kata. Ya seperti itu terkadang orang diuji Pak ya. Diuji oleh sebagian teman penuntut ilmu yang akhlaknya tidak baik. Iya. Nah ini akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Ya, saya ingat waktu pertama kali saya bikin kajian di Kampung Tengah, saya lulus Madinah. Kajian, kebetulan Bu Camatnya welcome dengan adanya dakwah gitu kan. Duduklah dia di samping Pak perempuan pakai cadar. Enggak mau buka cadarnya, Pak. Enggak mau negor, enggak mau salam. Padahal Ibu Camat. Akhirnya Pak Bu Camat bilang, itu pengajian apa sih kok begitu banget? Ya cadar nggak mau dibuka, negor nggak mau. Akhirnya yang disalahin kan kita Pak. Gara-gara siapa? Dia. Nah ini kan bahaya gitu loh. Makanya yang nanya ini alhamdulillah dipertemukannya dengan ikhwan-ikhwan bagus akhlaknya. Jadi dia tertarik, alhamdulillah itu nikmat buat antum. Ya. Maka antum pun jadilah seperti mereka yang baik akhlaknya supaya orang-orang bisa tertarik begitu loh. Iya. Dan alhamdulillah kalau kita semua yang sudah ngaji bisa mempraktikkan akhlak itu ya Masya Allah. Ya, kepada manusia, terutama yang awam. Sebab kalau kita melihat akhlak Rasul justru sama orang awam itu lebih lembut gitu, Pak. Lebih lembut kepada orang awam daripada yang sudah ngaji. Buktikan saja. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, ada orang yang minta izin mau ketemu sama Rasul. Kemudian Rasulullah dari kejauhan melihat, kata Rasulullah, ini seburuk-buruknya orang. Bi'sa ibnul asyirah, bi'sa akhul asyirah. Lalu Rasulullah mengizinkan dia masuk. Masuklah. Ketika ia duduk di depan Rasulullah, Rasulullah tersenyum di depan dia. Wajahnya apa? Manis di depan dia. Padahal tadinya Rasulullah pergilah dia. Tak lama kemudian datang lagi orang minta izin mau masuk. Kemudian Rasulullah melihat dari kejauhan. Masya Allah ini sebaik-baiknya orang. Ni'ma ibnul asyirah, ni'ma akhul asyirah. Kemudian diizinkan oleh Rasul masuk. Ketika ia duduk di depan Rasul, Rasulullah biasa aja nggak tersenyum. Nggak tersenyum Rasul. Biasa aja. Aisyah merasa heran. Kok beda ya? Ya, padahal yang pertama itu Rasulullah dari kejauhan sudah menjelekkan dia. Rasulullah mengatakan itu seburuk-buruknya orang. Ya, tapi ketika di hadapan dia manis wajahnya, senyum, Masya Allah. Kita pun butuh kepada akhlak ini loh Pak. Makanya Abu Darda berkata, Inna la naksyir wujuhana. Terkadang wajah kami itu harus tersenyum. Ila qaumin qulubuna tal'anuhum, kepada suatu kaum yang hati kami saja melaknat mereka. Hati kami melaknat tapi wajah kami harus tersenyum. Kenapa? Karena kami khawatir Allah telungkupkan ia ke neraka jahanam. Iya, karena terkadang dengan wajah kita yang abus, tahu abus tuh? Iya, enggak mau senyum, bermuka masam, orang jadi lari dari kebenaran, Pak. Iya, betul. Maka dari itulah Bapak sekalian ya,
Coba wajah kita bisa berseri-seri di depan orang yang awam, yang belum ngaji, itu sudah Masya Allah Pak. Ya, itu bisa memberikan kesan ke mereka, Masya Allah orang jenggot ramah-ramah ya. Ya.